Pak Ustadz. Oh, Pak Ustadz. Depan belakang, kan 4 orang, depan belakang. Maksudnya kalian pilih sendiri tapi duduknya itu bersama gitu. Oke. Ayo semua. Ayo. Oke, belajar bersama kelompoknya masing-masing ya. Nah, pertama nanti kita akan bermain game tebak gambar. Jadi nanti ada 5 soal. Nah, setiap soalnya nanti kakak kasih potongan jawaban gambar. Terus setiap kelompok akan kasih HPS 1. Nah, nanti jawabannya kalian tulis di sini. Setelah itu, kalau kan ada 3 step ya. Jadi di langkah pertama nanti muncul gambar 1 kecil. Habis itu kedua nambah lagi gambarnya 1 kecil, potongan 1 kecil. Nah, yang ketiga muncul lagi 3 gambar potongan kecil. Nanti kalian tulis di sini jawabannya apa. Terus kalian angkat. Kalau jawabannya benar, nanti setiap kelompok akan dapat poin. Setelah itu, kita nanti akan belajar tentang diagram batang. Jadi kakak akan jelasin sedikit materi tentang diagram batang. Setelah kakak menjelaskan, kita akan bermain yang namanya game berebut soal. Jadi, kakak udah mengingatkan soal-soal ini. Nanti kakak akan tempel-tempel ke sini. Kalian nanti setiap orang akan kakak kasih 1 kertas HPS. Kalian setiap orang maju ambil 1 soal terserah. Nah, soalnya ini memiliki tingkatan kesulitan. Ya, karena memiliki tingkatan kesulitan, jadi poin yang didapat akan berbeda-beda. Oke, 1 orang hanya boleh mengambil 1 soal. Setelah itu kalian kerjakan. Nah, kerjaannya kalian nggak kerjain secara individu, melainkan kelompok per kelompok. Jadi kalian boleh saling sharing-sharing jawaban, saling membantu. Oke, setelah selesai kalian boleh maju lagi ambil. Nah, akumulasi dari skor dari 2 games tadi akan dijadikan 1. Kelompok yang memiliki poin terbanyak nanti di hari Senin akan kakak kasih sesuatu. Sekarang kita akan bermain tebak gambar. Oke, kalian siap? Oke, soal pertama. Kalau nggak kelihatan boleh maju. Ini petunjuk pertama. Kalau nggak kelihatan boleh maju ke depan. Petunjuk kedua. Ini temanya hewan. Hewan. Boleh juga. Jawabannya ditulis. Nanti kakak bilang angka jawaban akan
Ayo Aisyah. Ya, oke, mari kita lihat jawabannya adalah singa. Ayo, hitungan 10 detik, jawaban sudah harus ditulis. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kelompok Amirul jawab apa? Kelompoknya siapa? Aisyah kambing. Kelompoknya Hera kambing. Kelompoknya Alfa kambing. Kambing. Apa? Kambing atau kucing? Oke, mari kita lihat jawabannya adalah kambing. Jadi yang semuanya mendapatkan poin 5 kecuali kelompoknya Amirul. Judulnya adalah ikonik Malaysia. Sesuai Udah selesai guys. Oke, sekarang jawabannya dari sini aja. Ini udah siapa? Ais, Mirza, si Ais. Sila, si Ais. Amirul, Kakak, Ais, Hera. Oke, ini terlalu gampang ya. Aduh, si Ais. Waduh, bahaya banget.
favorit Malaysia. Oh di China itu. Nomor bodoh. Dari kelompoknya Akhirul dulu aja jawabannya apa? Aisyah. Tahu? Merah. Canai. Canai. Iza. Oke, kalian bisa banget jawabannya adalah sekarang, oke. Kalian kan tadi udah main game. Nah, ini adalah salah satu penilaian tadi dari Malaysia. Kakak minta sekarang kalian satu kelompok maju nanti kalian pilih salah satu dari menu item Malaysia ini yang paling kalian suka yang mana kalian ke atas, oke? Ini kan ada oh iya, ini ada ais, terus ada roti canai. Kasih nama. Yang tambah ini apa? Pak. Ayam Malaysia, ayam Mama. Kalian pilih satu yang menjadi favorit kalian yang mana? Nanti kalian susun ke atas. Oke? Ambil satu, nanti double tipnya di bawah sini aja. Dimulai dari kelompoknya baris sini. Maju ambil satu kotak tempel. Ayo baris sini. Kelompoknya Aisyah sama kelompoknya Mirza. Ambil satu. Kalian tempel di menu favoritnya kalian. Oh, Nah, sekarang kita akan belajar tentang diagram batang. Kakak akan menerangkan materi kurang lebih 15 menit. Sedikit pengantarnya. Tujuan pembelajaran kita menyajikan data untuk menjawab pertanyaan dari masalah menggunakan diagram batang, menginterpretasi data untuk menjawab pertanyaan dari masalah menggunakan diagram batang. Nah, pokok pembahasannya nanti ada pengertian, komponen, jenis-jenis, langkah-langkah membuat diagram batang, dan menafsirkan diagram batang. Nah, pertama ada pengertian diagram. Diagram itu apa? Suatu gambaran untuk memperlihatkan sebuah data yang disajikan. Kalau diagram batang, sebuah diagram yang menggunakan persegi panjang sebagai alat untuk menyajikan data. Contohnya seperti ini yang kalian tahu. Nah, dengan menggunakan diagram batang seperti ini atau diagram, ini memudahkan kita untuk melihat sebuah data. Ya. Kita tahu kan kalau semisal ternyata kelas 7A yang menjadi favorit yaitu TI. Gampang, tinggal dilihat batang yang paling panjang yang mana. Nah, selanjutnya ada komponen diagram batang. Yang pertama ada judul. Ini penting ya. Kita tahu diagram batang ini menerangkan tentang apa. Selanjutnya ada frekuensi skala. Ada yang tahu skala itu apa? Apa? Skala itu jarak antara angka-angka ini, interval. Nah, ini kan 0, 100, 200. Jaraknya kan setiap ini 100, 100.
konsisten 100. Terus yang ketiga ada jenis atau kategori data. Nah, terus ada batang. Nah, terakhir batang. Ini jenis-jenis diagram batang. Ada diagram batang tegak. Ini yang umum ya. Terus ada diagram batang mendatar. Frekuensinya di siku yang mendatar. Kalau ini kan di siku yang tegak, ini di siku yang mendatar. Terus ada grafik batang berkelompok atau budaya. Ini kumpulan dari beberapa diagram. Langkah-langkah membuat diagram batang. Yang pertama yaitu buat sumbernya. Tegak sama mendatar. Setelah itu pilih skala. Intervalnya, skalanya dipilih. Terus buat batang sesuai nilai data. Nah ini kakak contohnya cara membuatnya. Ini ada data jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Sebenarnya kalau menggambar diagram batang seharusnya harus pakai penggaris. Karena di sini nggak pakai penggaris, nggak ada penggaris jadi kakak pakainya aja. Nah, kita pertama kita gambar sumbunya dulu, anggap aja ini lurus ya. Kita tulis data jumlah, judulnya kita tulis Kelas 7B itu A. Setelah kita bikin judulnya, kita buat sumbernya. Setelah itu kita menentukan intervalnya. Karena itu ada 10, 22, 20. Kakak pilih intervalnya 5 aja. Dari 0, 5, 10, 15, 20. 5, 10, 15, 20. Nah, terus kita tulis jenis kategori datanya. Nah, pramuka, futsal, menari berapa? 20 orang. Tinggal kita gambar lurusin. Terus untuk pramuka berapa? 24 orang. Jadi di sini ya 24 ya. Futsal 22 orang, 22 orang di sini. Terakhir pas Libra berapa orang? Seperti ini, ada yang ditanyain? Nggak ada, kalau nggak ada lanjut. Nah, terakhir menafsirkan diagram batang. Coba lihat ini ada diagram data penjualan alat tulis toko rupiah. Jenis alat tulis manakah yang memiliki jumlah penjualan paling tinggi? Yang mana? Karena paling panjang. Jenis alat tulis manakah yang memiliki jumlah penjualan paling rendah? Ada yang tahu cara menghitung berapa rasio atau perbandingan penjualan buku tulis dan pensil? Ada yang tahu rasio itu apa? Ada yang tahu perbandingan? Rasio. Kurang tepat. Rasio itu pembagian. Kan itu rasio dari penjualan buku tulis, penjualan buku tulis dibagi dengan penjualan pensil. Tulis berapa penyamaan? 20. Kalau pensil 50. Nah ini tinggal kita bagi 10, bagi 10, 2 dibagi 5.
rasionya 2:2. Ini ya kalau rasio. Paham? Terakhir, jika satu pensil memiliki harga 2.000 dan rautan memiliki harga 1.000, maka berapa hasil penjualan pensil dan rautan yang didapat? Ada yang tahu cara mengerjakannya gimana? Kalau mau kita pensil, kita lihat pensil harganya berapa? 2.000. Penjualannya berapa banyak? Berarti 2.000 dikali 50. Berapa? Kan ini harganya. Penjualannya kan 50. Jadi untuk pensil kita dapat uang berapa? 2.000 dikali 50. Berapa? 2.000 dikali 50 berapa guys? Berapa? Beda yang sama berapa? 10.000. Terus rautan harganya berapa? 1.000. Penjualannya berapa? 20. Berapa? Sana 50. 55. Berapa? 55. Setelah itu kita jumlahin aja ya dengan 150. Oke, paham? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, sekarang kita masuk ke ini gamesnya, soalnya ada tingkatan nilainya. Jadi ada 5, nilai 5, nilai 10, 15, 20. Karena berbeda-beda nilai poinnya, maka kesulitannya juga beda-beda. Setiap orang nanti kakak kasih HPS satu lembar ya. Setelah itu kalian nanti maju aja. Ini kakak dapat di sini nanti. Kalian maju, pilih terserah kalian mau menjawab soal yang mana. Setelah itu kan ini tinggal kalian cabut aja gini ya. Setelah itu nanti kalian soalnya ditempel di sini. Nempelnya pakai ini aja, lem. Gantian ya nanti. Kalian jawab. Soalnya ditempel. Setelah itu kalian jawab di sini. Menjawabnya berkelompok ya. Berkelompok bareng-bareng. Nah, setelah selesai, nanti kalian boleh maju lagi, ambil satu lagi, kerjain. Oke, paham? Paham? Paham. Boleh minta tolong satu orang buat bagiin HPS. Ambil kakak. Satu orang satu. Nanti HPS tiap kelompok dijadiin satu kakak. Oke, kalian udah siap? Kakak kasih waktu buat menjawab soalnya, mengambil sama permainannya. Sekarang kan 14:48 ya. 20 menit cukup. Kalian pulang jam 16.05 kan? 20 menit ya permainannya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Iya, ke depan pilih soal, terserah kalian mau ambil soal yang mana. Kalian nggak mau ambil, nanti tinggal soal yang sulit-sulit. Tinggal poin yang 5. Terserah, ambil terserah. Ambil yang menurut kalian bisa dijawab ya. Bapak anak. Ambil satu. Ambil satu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bau ketiga. Satu orang satu. Vici, lebih. Ambil. Vici, Habib
Jadi nanti di hari Senin kakak akan panggil satu kelompok untuk presentasi di depan. Oke? Kakak koreksi dulu jawabannya kalian. Nanti satu kelompok akan mempresentasikan jawabannya di depan kelas. Gimana kabar kalian? Hari ini kita melanjutkan pembelajaran di Kamis kemarin ya. Dan kalian sudah mengerjakan soal. Sekarang kakak minta salah satu kelompok maju di depan untuk mempresentasikan hasil. Nah, kelompok yang kakak tunjuk kelompoknya Adila. Siapa? Adila. Langsung aja. Nggak usah. Ini kan hari Kamis kemarin kan banyak yang nggak masuk ya. Jadi kalian masuk aja ya. Masuk. Ayo, kelompoknya jelas ya. Hustle like king size, keep it a secret. Say I'm a queen, I don't wanna leave this low, 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 key. Guys, nanti hari ini pertama kita akan presentasi. Kakak minta didengerin ya temannya presentasi. Seperti ini nanti kakak akan membahas tentang menggambar diagram batang. Ternyata dari pekerjaan kalian kemarin masih banyak yang kurang tepat dalam menggambar diagram batang. Jadi nanti kakak contohin. Setelah itu nanti kakak kasih tes soal buat kalian kerjain. Oke? Oke, guys, minta perhatian ya. Oke, aku minta perhatian dulu ya. Kalian pada seperti
Oke,
sebelah sini. Kan itu ada 200 orang, 300 orang, 500 orang, dan 350 orang. Kira-kira kita pakai interval apa yang paling cocok? 100 boleh, 200 boleh nggak? Kalau menulis angkanya, kalian jangan tulisnya. Kemarin ada yang tulisnya sesuai ini. Kan ada 200, 300, 500. Dia tulisnya gini, 200, 300, 500. Ini kita lihat intervalnya nggak? 100 ini berapa? 50. Ini Oke, jadi kita tulis intervalnya 100, 200. Setelah itu kita tulis sebelah sininya. Ini 100, 200, 300-nya artinya apa? Banyaknya orang. Yang orang. Setelah itu kita tulis jadi satu. Itu ada apa aja? Yang pertama setelah itu terakhir selanjutnya kita bikin batangnya. Kalau bikin batang harus luruskan. Penarian berapa? 200 orang. Kalau bisa pakai bulan. Kedua, untuk suhu negara berapa? 300. Batu ujen 500. Ujen berapa? 500. Terakhir berapa sini? Kalau bisa kalian menggambar diagramnya seperti ini ya, yang lurus, oke? Jangan mencang-menceng. Soalnya kemarin banyak yang paham nggak mencang-menceng? Nggak lurus. Oke? Iya benar. Oke, paham? Dari sini ada yang ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, setelah ini akan kakak kasih soal. Sekarang beberapa. Ini kalian mengerjakan 10 menit. Bisa? Bisa. Ada 5 soal. Ini kan kakak
Udah. Nah, adik kuliah. Pesan-pesan kalian pembelajaran dari langsung hari ini. Kalian pulang.